Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat SMJ yang budiman dimanapun Anda berada. Jumpa lagi kali ini dalam podcast Wong Lakbok Ngomongkeun Lakbok. Pada kesempatan kali ini kita insya Allah kedatangan tamu yang istimewa. Namun sebelumnya Wong Lakbok kopi sekaliannya kie pada ngerti urung sebenarnya lakbuk we sejarah kepriwe sajarah lakbuk teh jiga kumaha. Nah, pertanyaan ini nanti kita akan kupas bersama bintang tamu kita, yaitu Bapak Dalang Dian Herdiana SPDI. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya. Ya, Bapak Dalang Dian Herdiana ini seorang budayawan tentunya yang domisili di Banjar ya kan? Yeah. Mohon izin kami pengen setelah mengambil akang gitu. Yeah, mangga. Ya, perlu diketahui bahwa Pak Dian ini beberapa kali dia mentas di Kecamatan Lakbok, khususnya di Desa Sukanegara, pernah juga di acara Layang Lakbok ya, kan, ya, bersama waktu ada Bapak Gubernur waktu itu, dan tentunya khusus di Lakbok ini yang dibawakannya adalah cerita khusus yang dinamakan dengan wayang kila. Nah, maka dari itu kita akan kumpas tentunya tentang wayang kila itu sebagai bagaimana dan seperti apa gitu. Dan alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat tepat kali ini. Gitu betul. Wayang kila gitu teh Kang, eta teh manawi kinu dimaksan kila teh kumaha eta teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kasadayana. Gini, memperkenalkan dulu ya, nama Dian Herdiana, gelar S1-nya SPDI. Kebetulan aktivitas kita di bidang seni, di rumah ada galeri tukang wayang simkuring. Jadi sehari-hari kita ngamumule atau melestarikan seni tradisi seni budaya. Di antaranya adalah yang dibuat di sana wayang golek, terusan seperti kaca pisuling, upacara adat dan lain-lain, aktivitas keseharian seperti itu. Kita beralih ke tadi pertanyaan wayang kila gitu ya. Ada sejarah sedikit mungkin. Dulu tahun sekitar 2011 2012 mungkin. Iya. Kalau nggak salah. Kita itu kedatangan dari Lakbok, dari UPTD Lakbok, yaitu Kang Nurul. Kang Nurul. Dia lagi cari-cari ini, kita butuh katanya ciri khas Lakbok itu apa. Saya bilang Lakbok itu kok jangan dicari, jangan membuat, jangan jangan ujug-ujug ada gitu, jangan menciptakan. Lakbok udah ada, saya bilang. Ada gitu ya. Udah ada. Apa katanya? Ada Kidung Lakbok. Ada Kidung Lakbok. Di Kidung Lakbok itu udah ya termasuk toponimi, mungkin asal usul Lakbok. Di sana mungkin asal usul Lakbok. Yang di dalamnya itu, di dalam lirik Kidung Lakbok itu adalah kila teh singkatan dari Kidung Lakbok. Kidung Lakbok atau kila-kila. Kila-kila itu adalah ramalan. Kila-kila itu kila-kila itu pertanda lah. Pertanda apa? Karena di Kidung Lakbok ada uga juga, ada ramalan gitu. Ada kila-kila, ada pertanda. Pertanda apa? Pertanda isukan jaganing geto bakal muncang labuh kapu kebomulih pakandangan, bakal kembali lagi ke sejarah awal. Jadi di Kidung Lakbok itu diceritakan ada kisah ya. Diceritakan kisah ini langsung ke kisah ini ya. Iya. Mangga. Durasi waktu ini. Ke kisah. Jadi kisahnya itu adalah kisah kerajaan. Dulu itu di sini itu ada kerajaan yang sangat
maju yang sangat luar biasa gitu ya. Kerajaan ini namanya kerajaan Banjar Patroman. Kerajaan Banjar Patroman. Kerajaan Banjar Patroman ini ada yang berebut tahta, yaitu putra kerajaan yang namanya Ratu Indeng Buana putra dengan mahkotanya. Ya. Ratu Indeng Buana dengan Ratu Agung Tambakbaya di kisah apa namanya? Di kisah Kidung Lakbok ya. Berarti itu isi Kidung Lakbok itu ya, kisah itu ya. Ya, jadi pertarungan antara memperebutkan tahta antara Ratu Indeng Buana dengan Ratu Agung Tambakbaya. Yang saya apa namanya jadi pertanyaan, berarti kalau ratu itu kan perempuan. Ya. Betul. Ya, kalau ratu itu kan biasanya perempuan, kalau laki-laki biasanya raja kan ya. Raja Anu. Ini kan di Kidung Lakbok Ratu Agung Tambakbaya Prabu ya gitu. Ini Ratu Agung berarti kan perempuan. Ini diceritakan di sana apa namanya berebut tahtanya itu, perangnya itu dalam cerita di Kidung itu menentukan batas-batas wilayah Lakbok. Seperti ada Ngarengkol di Pasir Jengkol, Ngawang-ngawang di Batu Lawang gitu, Nyingkur di Gunung Sangkur, Runda Grandeg di Randegan. Terusan banyak ya di lirik itu, mungkin bisa dibuka-buka ya di Kidung Laku. Bisa dibuka-buka, Ngarengkol di Pasir Jengkol gitu. Nganti-nganti di Manganti. Jadi ibu beserta bapaknya itu nganti menunggu di Manganti. Ini anaknya di mana-mana. Jadi patelak, namanya patelak teh apa namanya bertarung. Iya, jadi patelak patelak silih cabok namanya Lakbok lah gitu ya. Jadi patelak silih, jadi singkatan Lakbok itu adalah patelak silih cabok. Silih caboknya Kangnya ari abi dugi kasageng kieu teh terangna teh sok dipake gogonyakan gitu, sok pakai pepoyokan gitu kan. Wah, orang Lakbok cenah melak teu Lakbok gitu. Tapi yang benar itu adalah tadi lur ya. Jadi Lakbok itu patlak itu artinya berantem. Berantem merebutkan kerajaan tadi sabarieung silih cabok. Nah, jadi ada beberapa tadi juga tempat-tempat yang memang ada di kita ya. Yang tadi ada nganti-nganti di Ngarengkol, di Pasir Jengkol dan sebagainya. Jadi termasuk wilayahnya itu yang dipakai pertarungan itu dari Batu Nunggul sampai Manganti. Batu Nunggul Karanggamulan sebelah sini Batu Nunggul. Jadi Nunggul di di Batu Nunggul ngandung artinya adalah menunggu ya, menunggu ibu bapaknya menunggu. Akhirnya ibu bapaknya ini kecewa, dengan kecewanya akhirnya berdoa kepada dewa. Ya muncullah Supata Dewa, ada Supata hingga ini wilayah apa namanya jadi apa namanya gelap gulita. Gelap gulita. Akhirnya masyarakat yang ada di kisah wilayah itu ada yang jadi sidat, ada yang jadi onom, ada yang jadi apa namanya kera, ada yang jadi bagong gitu ya. Nah, jadilah wilayah Lakbok ini wilayah rawa yang terdalam di dunia dalam kisah ini gitu ya. Rawa terdalam di dunia ini gitu ya. Nah, ini adalah kisah di sana. Tapi di dalam kisah Kidung Lakbok ini di akhir Kidung itu ada lagi uga. Uga itu adalah ini cerita singkat aja ya. Kalau tidak disingkat ini panjang sekali nih pembicaraan nih. Nah, disingkat. Nah, ada uga. Uganya itu isukan jaga ninggeto bakal muncang labuh kapu kebo mulih pakandangan. Jadi muncang labuh kapu kebo mulih pakandangan itu bakal kembali lagi ke masa kejayaan ya, menjadi kerajaan lagi. Nah, terusan nanti ketika Gunung Galunggung meletus, ini bakal menjadi wilayah
strategis mungkin menjadi lagi kerajaan yang subur gitu ya. Tapi kalau kita rasakan sekarang ini Gunung kan udah meletus. Udah meletus ya, udah meletus. Tapi bukan arti dari sana apa namanya nyair ya, bukan gitu. Tapi sekarang kan apa namanya pasirnya, batunya gitu, pembangunan dari sana. Oh iya, iya betul ya. Gitu. Ya, nah, teknisi anyar ngabangun Kang Korea di meuli keusikna. Ya, gitu. Jadi ini apa namanya? Ini cerita lengkap luar biasa. Di Kidung Lakbok ini biasanya para dalang kalau akan membawakan pedalangannya zaman dulu itu setiap masuk daerah Batu Nunggul Parat sampai Manganti ini tidak bubukannya itu bukan memakai lagu apa namanya lagu Kembang Gadung lagi. Biasanya wilayah-wilayah lain kan kalau mau ngawayang itu pakai Kembang Gadung kan ya? Iya. Nah, Kembang Gadung. Kalau wilayah Batu Nunggul Manganti ini khusus. Jadi pertama lagunya adalah lagu Dengkleng. Dengkleng deng dek buah kopi raranggeyan ingkeun anu dewek ulah pati diheureyan. Naon hartosna? Artinya adalah orang Lakbok ini ulah diheureyan. Jangan dipakai apa namanya percandaan atau olok-olokan. Dengkleng dengdek ieu wilayah kami. Jadi memberikan apa namanya muncek urang Sunda mah pangabaran jadi ancaman terhadap terhadap wilayah lain. Dengkleng dengdek ieu wilayah aing gitu kan. Jadi benar-benar punya otoritas sendiri dalam lagu ini gitu. Jadi lagunya lagu Dengkleng. Terusan setelah Dengkleng biasanya lagu Kidung Lakbok ketika memang ini di daerah-daerah Lakbok ini kan daerah sangat dulu ya. Jadi harus kalau misalnya mati apa namanya dulu pengeras suara apa itu toa kan dulu toa nggak ada sound system tuh mati toa dan lain sebagainya pakai sesajen dan lain sebagainya itu tidak ada hasilnya itu biasanya Kidung Lakbok yang di jadi mengandung mitos juga gitu ya. Mengandung mitos juga dalam ini. Nah, kembali lagi ke ya dasar kisah sekilas kisah ya gitu ya. Nah, sekilas kisah. Ini toponimi, saya kira toponimi ini adalah asal usul ini bisa nanti dikembangkan dalam bentuk mungkin untuk pembangunan atau pemetaan wilayah Lakbok ataupun nanti ngacunya untuk ciri khas mungkin itu batik dan lain sebagainya itu kita bisa ngambil dari cerita-cerita yang apa namanya dari Kidung Lakbok. Kidung Lakbok ini betul-betul ceritanya ada dilakukannya terus menerus di Padalangan mah ketika dari adanya Padalangan tahun 1806 mungkin ya, itu sudah ada Kidung Lakbok itu. Berarti di setiap para dalang itu memang syair apa Kidung Lakbok itu memang punya ya kan dibukukan gitu dibukukan. Kalau dulu itu kalau nggak salah saya pernah lihat di buku apa namanya Wawacan itu ya, di buku Wawacan ada, di buku Sulanjana kalau nggak salah ada, di buku Partaswanda apa namanya buku Padalangan Partaswanda itu pernah saya lihat juga itu ada. Jadi harus dipelajari itu. Jadi di Padalangan itu harus dipelajari. Makanya ini saya kira lengkap untuk kekayaan mungkin Lakbok. Makanya saya ciptakanlah kesenian itu dengan yang pertama membuat wayang ya. Wayang ini adalah saya kira bahwa Lakbok ini daerahnya adalah daerah pertanian. Maka saya membuat atau menciptakan wayangnya ini dari jerami. Dari jerami kering ya kan? Ya, jerami kering. Ya. Dibuatlah berbentuk wayang. Kalau wayang itu awas ini wayang ini bukan manusia, bukan bentuk manusia ya. Manusia, wayang ini adalah bayang-bayang atau apa namanya
simbol-simbol kehidupan. Jadi bukan berbentuk manusia atau berbentuk patung, bukan. Nah, seperti wayang golek juga, wayang kulit kan nggak berbentuk manusia kan, ininya betul. mancung gini kan gitu ya. Tapi itu adalah lambang-lambang kehidupan. Jadi kita ciptakan seperti bebegik sawah. Dengan corak belitan, coraknya ngambil dari Sukapura Banyumasan. Nah, gitu, dengan ornamen-ornamen lain mungkin disertakanlah dengan tali-tali, diantaranya pakai hata ya. Hata itu biasanya arei-arei yang ada di hutan Lakbok ya. Itu ya. Arei hata gitu ya di ini. Dan wayang kila ini diciptakan bukan untuk seremonial, untuk pagelaran di rumah-rumah atau untuk helaran dan lain sebagainya. Ini saya ciptakan hanya untuk pagelaran sakral saja. Untuk ruatan, untuk panen raya, mungkin untuk mipit dan lain sebagainya yang ada di Lakbok. Misalnya habis panen, mau panen atau mau naikin padi ke leuit gitu ya. Itu mungkin prosesinya bisa pakai gitu. Jadi saya bentuknya seperti itu dengan aransemen musik, diantaranya satu kokoprak. Kokoprak itu adalah khas orang Lakbok untuk ngagebahan hama ya. Ngagebahan tenan bahasa Indonesia nanti. Mengusir hama gitu ya. Itu di kokoprak. Yang kedua untuk mengusir hama ini ada Bang Baraan. Bang Baraan ini nggak tahu filosofinya seperti apa. Bang Baraan itu seperti tikus, seperti babi, itu biasanya kalau dengar suara Bang Baraan ini takut dia. Gitu. Yang ketiga ada kentongan. Kentongan ini biasanya di sawah itu untuk saut-sautan dengan yang tunggu padi sebelah sana yang jauh ya. Begitu luas. Lakbok ini kan begitu luas pesawahannya, luar biasa. Jadi tong untuk komunikasi mungkin takut belum ada HP loh. Komunikasi kentongan. Ini juga di aransemen musiknya itu ada beluk. Nah, untuk menciptakan suasana meriah, juga suasana sakral. Di sana saya ngambil beluk khas Jawa Barat tuh, khas mana itu ya, saya ambil itu. Kenapa beluk? Beluk itu kan silih belukan, tapi beluknya bukan beluk sana ya, bukan beluk khas sana, tapi beluk khas Lakbok gitu kan. Desain ulang lah. Bukan desain ulang. Lakbok itu kan punya. Kalau Lakbok itu kan biasanya tunggu yang tunggu padi biasanya silih belukan. Silih belukan itu adalah saling menyaut. Jadi saling menyaut. Yo daramal naon. Nah, saling saut. Itu kita masukkan ke aransemen musik ornamen pagelaran. Beluk. Terus di sana juga kita ada dalang ya. Dalang itu untuk mengisahkan. Jadi ada dalang, ada sinden. Sinden ini untuk ngidung. Sinden ngidung di belakang, dalang visualnya dalang. Nah, jadi visualnya dalang. Jadi yang ngidungnya ada di belakang. Jadi kalau kata kidung runag-raneg dirandegan, kita itu dalang itu peragakan. Jadi suasana tarungnya itu diciptakan di sini. Gitu. Jadi kalau yang aransemen musik yang sinden ini pakai gambang. Filosofi gambang adalah kita kan untuk acara sakral nih. Kalau acara sakral ini saya lihat di semuanya yang yang sakral itu biasanya tidak memakai alat yang mengandung logam. Ya. Jadi di sana cuman alat-alat yang tradisional yang ada biasanya dari bambu atau dari kayu. Nah, kita ciptakan juga gambang dari kayu atau bambu. Gambang ini kan filosofinya adalah walaupun telah meninggal, ini kayu telah meninggal atau bambu ini sudah
ini ya udah mati benda lah mati ya, udah mati, tapi bisa mengeluarkan suara yang nyaring bahkan enak didengar. Jadi filosofinya adalah manusia itu harus beramal baik. Ketika manusia itu meninggal, ini amal baik atau ilmunya ini bakal jadi manfaat untuk yang lain. Nah, filosofinya kan itu. Jadi untuk acara sakral, ruatan dan lain sebagainya itu kaitannya kan dengan leluhur, dengan roh leluhur, dengan dan lain sebagainya. Maka filosofinya adalah gambang gitu. Jadi kurang lebih mungkin durasinya sekitar setengah jam mungkin ya acara. Itu memang dalam pagelaran wayang Kila itu Kang memang berbedanya dengan wayang golek gitu. Memang ada pakem khusus selain dari alat musiknya gitu ya Kang ya. Kan bahwa wayang itu memang ada ada misi setelah Islam masuk itu kan zaman Wali Songo itu kan yang populer dengan Sunan Kalijaga itu kan memang disisipi dijadikan alat untuk dakwah gitu kan. Nah, panginten dina wayang Kila sareng wayang golek ternyata perbedaan anak terus penyisipan atanapi kangge siar dakwahna gitu kan. Begini, kalau wayang golek ini adalah sarana penyampaian, sarana dakwah atau juru penerangan ya terhadap masyarakat. Jadi juru penerangan terhadap masyarakat bahwa ini menerangkan sosial, menerangkan tentang agama, menerangkan tentang budaya, ketahanan, keamanan, politik dan lain sebagainya. Jadi dipertontonkan untuk secara seremonial atau untuk hiburan, baik itu yang hajatan atau hiburan-hiburan lain. Nah, perbedaan dengan wayang Kila ini saya ciptakan khusus untuk acara sakral saja. Jadi apa makna di dalamnya adalah ini dakwah juga, dakwah atau pertama memperkenalkan sejarah Lakbok yang pertama bahwa kita harus tahu nih. Iya, betul. Itu kan gas ageng ayeuna begitu. Gitu ya. Pertama kita harus tahu sejarah. Ini untuk menyampaikan sejarah itu adalah melalui kisah. Ini wayang Kila gitu ya. Betul. Yang kedua menyampaikan bahwa pamali di sana kan di sairnya pamali tarung pamari tarung jeung dulur bakal paanggang baraya gitu. Apa artinya? Jadi artinya adalah dengan saudara ini tolong dipertahankan untuk akur silih asah silih asih silih asuh. Jadi inti kehidupan di alam dunia ini adalah secara ini adalah kekeluargaan yang harus dijaga. Jangan sampai seperti itu. Nanti kalau mungkin nanti orang tua nggak suka, terusan kita dengan saudara tidak bagus, terusan mungkin nanti Gusti Allah juga nggak ngeridoi kan gitu ya. Betul, nanti bakal di sana dikisahkan kan di sana kan yang perang saudara. Iya, yang dikutuk dewa gitu ya. Yang dikutuk dewa artinya adalah bukan dikutuk dewa kalau dengan bahasa agama itu kan berarti ketika orang tua dikecewakan, orang tua tidak ketika itu bakal muncul supata itu ridallahi wa ridwan gitu ya. Gitu. Jadi istilahnya mah mungkin kaitanana dengan harus soleh mungkin ya kepada orang tua mungkin gitu ya. Pamali tarung jeung dulur bakal disupatawe ketika orang tua tidak meridhoi Tuhan juga mungkin. Gitu bakal nyupata gitu. Gitu lah. Gitu lur ya. Jadi ternyata kita itu Lakbok itu menyimpan sejarah yang sangat panjang dan istimewa dan kita harus bangga itu lur jadi orang Lakbok teh. Jadi harus bangga. Malihan tadi mau sempat ngobrol tadi sebelum kita on ya, sebelum ngobrol ini mau dibawa kemana gitu kalau budaya ini bakal dimulai atau napi
punah gitu. Gitu, ya. Kan bisa saja ya, karena saya juga yang sudah sebesar ini malahan baru tahu, dan apalagi kita generasi-generasi yang itu kan ya ya belum tahu lah siapa kita, Lakbok itu belum tahu gitu ya. Ini memang suatu PR juga, karena memang di sini bukan hanya sekedar dongeng ataupun cerita saja, karena tadi syarat dengan nilai-nilai moral, nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai apa ya, agama di situ juga ya berperan. Dan sangat menarik lah gitu ya, tadi. Dan sekarang berarti Akang aktivitas membuka gerai ya di itu ya. Iya, saya di rumah ada diantaranya galeri ya. Tapi saya tidak mengekspos di sana tentang wayang kila. Karena apa? Di sana cuma wayang golek saja. Karena wayang kila ini kan khasnya orang-orang sini gitu ya. Berarti Kang upami Akang bade mentas teh berarti ngadadak ngadamel wayang. Nah, wayang kila ini dibuat mungkin kalau ini sehari harus jadi ya. Sehari harus jadi wayang kila ini, sehari harus jadi. Setelah beres ini kita bakar ya. Kena dibakar. Kena dibakar. Kahiji pertama adalah filosofinya ngabuang meureunnan tina kasialan, hama dan lain sebagainya. Margi ya, sebab ini apa namanya, Lakbok ini kan identik dengan pertanian. Iya. Yang kedua, kalau disimpan bagus sih ya, coraknya dan lain sebagainya. Ini wayang kila bisa dilihat di YouTube di itu ya. Wayang kila ini bagus, bentuk-bentuknya dan lain sebagainya unik juga. Tapi ini kenapa tidak disimpan di rumah untuk oleh-oleh? Dikarenakan kalau jerami ini tidak tahan lama. Nah, karena kita takut juga sih nanti malah jadi sampah gitu, takut ada masuk apa namanya serangga dan lain sebagainya. Makanya dibakar. Yang secara mitosnya ini ada mitosnya nih. Ada mitosnya. Jadi setiap pagelaran wayang kila kalau yang kaitannya dengan mungkin yang punya ilmu batin gitu ya. Biasanya lihat yang gede-gede banget ya yang gitu. Ada juga pernah yang kemarin di pagelaran di apa namanya waktu di Karangmalang. Ini ada Karangmalang Pulau Erang. Ya. Ini kan wayang kila ini katanya mau disimpan di rumah itu. Di rumah. Ya, Karang Taruna kalau nggak salah ngambil satu untuk di rumah. Akhirnya disimpan di rumah. Saya nggak tahu. Padahal katanya ini anak saya nggak bisa tidur, lihat anu bahkan nangis terus semalaman. Ya saya bilangnya tinggal dibakar gitu kan. Kalau saya kan apa namanya, perspektifnya tidak melihat secara gitu. Saya bukan orang gitu ya. Saya melihatnya adalah dalam segi apa namanya, dalam segi kacamata seni kan gitu ya. Saya tidak tahu hal yang seperti itu. Makanya saya yang udahlah, kesimpulannya kita apa namanya, dibakar saja gitu. Jadi makanya jadi nggak muncul apa namanya, nggak muncul mitos-mitos atau nggak muncul apa namanya hoak kalau zaman sekarang tidak muncul seperti itu yang mengandung nanti kan mudarat gitu. Jadi udahlah, habis pagelaran dibakar saja. Ya, terima kasih Pak Dalang. Gitu loh. Kalau mau bicara lebih dalam lagi tentang wayang kila, mungkin dengan filosofinya, mungkin dengan kaitan orang Lakbok ini, kalau mau apa namanya, dari toponimi ini, mungkin corak batiknya seperti apa, bentuk suhunannya orang Lakbok seperti apa, rumah-rumah zaman dulu itu bisa itu nanti di guar ya, di apa namanya, dari toponimi ini, dari Kidung Lakbok ini Mandan disenggol Pak Camat ini. Ini juga bisa dijadikan referensi kita dan Pak Camat juga dalam misi untuk hari jadi Lakbok. Mungkin ini bisa dijadikan referensi ini Pak Dian ya. Juga ini
saya mau ini nih kepada pemerintah ya. Ya, Pemerintah Lakbok. Ini wayang kila ini saya menjadi nanggung begitu. Menjadi nanggung dulu kan permintaan menciptakan. Tapi setelah ada ini, setelah diakui di mana-mana diakui ini, tapi tindakan selanjutnya ini mau diapain nih? Saha eta Kapungkur mana we? Nya nuju camat saha Kapungkur. Malah kirang terang ya nuju Daman Nurul teh nya. Iya. Jadi Kang Nurul itu ya yang masuk ke birokrasinya Kang Nurul. Saya cuma menciptakan dari bentuk ornamen bentuk wayang kila, terus musik dan lain sebagainya. Tapi memang sempat tercatat itu Kang diakui bahwa ini hak cipta gitu. Nah, kalau itu mungkin belum ya, tapi untuk pengajuan Kang Nurul sih katanya sudah sampai ke kabupaten, sampai ke provinsi udah bicara, makan sekarang di di Karawangnya itu orang Karawang juga pada tahu gitu. Ya, nanti boleh kita undang Kang Nurul kan ya. Ya hatur nuhun Pak Eton gitu Lur ya. Tadi senggol-senggol pada Pak Camat juga, dan bagi Anda semua sedulur KB yang ada di Lakbok dan sekitarnya, monggo silahkan untuk like dan komennya, kami tunggu sebagai bahan masukan ke kami acara podcast Wong Lakbok, ngomongin Lakbok ini mau seperti apa dan bentuk sebenarnya. Ini kebetulan launching pertama, yang kemarin itu hanya uji coba Lur ya, ini seriusnya seperti ini, dan kedepannya mau seperti apa silahkan like dan komennya di kolom komentar. Segitu barangkali, hatur nuhun Kang Dian, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.